good student, bersama dengan Miss Rifka di materi strategi dan perencanaan pemasaran. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan lihat dulu apa pengertian dari perencanaan pemasaran. Jadi, perencanaan pemasaran itu merupakan sebuah proses sistematis dalam merancang dan mengkoordinasi keputusan pemasaran. Ingat ya, kata kuncinya sistematis, artinya berurutan. Selanjutnya, kita akan lihat analisis perencanaan. Jadi, agar pemasaran bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka pemasaran harus direncanakan dengan didasarkan pada hasil analisis, yaitu analisis pasar, sumber daya, dan analisis misi. Baik, sekarang kita akan lihat analisis perencanaan pemasaran yang tadi. Yang pertama itu adalah analisis pasar. Jadi dalam analisis pasar ini, di situ kita akan melihat kajian mengenai lingkungan pasar, definisi pasar, segmen pasar atau target pasar, kemudian kesadaran dan sikap pasar. Artinya di sini pasar itu adalah konsumen ya. Kemudian analisis organisasi, perilaku pelanggan, dan analisis kepuasan serta penggunaan dari produk. Yang kedua, analisis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, program, fasilitas, dan sumber daya biaya ataupun dana. 3. Analisis misi. Jadi di sini adalah misi kegiatan ya. Kemudian kita menganalisis juga definisi kelompok pengguna ya. Kemudian target kebutuhan, target pemasarannya siapa, kemudian identifikasi pesaing dan kedudukan produk kita di pasar. Analisis pelanggan ini adalah analisis yang tidak kalah pentingnya dengan analisis sebelumnya. Jadi dalam analisis pelanggan ini pertama kita harus mengetahui siapa pelanggan kita, kemudian karakteristiknya dilihat dari tingkat pendapatannya, jenis kelaminnya, suku, usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, apa saja yang pelanggan harapkan terhadap produk. Ini bisa kita ketahui dari wawancara ataupun angket-angket yang kita sebarkan. Yang ketiga, faktor apa yang menentukan jumlah produk yang mereka beli. Kemudian faktor apa yang menentukan waktu dan frekuensi pembeliannya. Yang kelima, bagaimana strategi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Jadi inilah hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisis pelanggan. Jadi untuk menganalisis pelanggan ini, seperti yang Miss katakan sebelumnya, bisa kita lakukan dengan cara kita membuat angket. Angket itu berisi pertanyaan-pertanyaan di mana nanti pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan agar si pelanggan ini menjawab, sehingga kita menemukan data-data seperti yang tadi Miss jelaskan dari poin 1 sampai poin kelima. Jadi analisis pelanggan ini sangat penting ya, karena kita harus mengutamakan pelanggan. Jadi untuk memelihara langganan, maka pelanggan harus memperoleh kepuasan melalui nilai lebih yang diterimanya dibandingkan dengan uang yang dia keluarkan untuk memperoleh suatu barang. Jadi ketika dia merasa puas, maka dia akan belanja lagi ataupun menjadi pelanggan tetap. Oke, analisis yang tidak kalah pentingnya itu adalah analisis lokasi. Dalam melakukan analisis lokasi, pertama kita harus menentukan lokasi, ya. Jadi dalam menentukan lokasi, besarnya, tempatnya di mana, kemudian tren pasar pada lokasi tersebut bagaimana. Yang kedua, berapa besar pasar ini bisa dijelaskan dari jumlah unit yang terjual ya. Jadi berapa jumlah unit yang terjual dalam lokasi tersebut. Misalnya kamu memasarkan produkmu di daerah Batu Aji ya. Jadi berapa besar unit yang terjual di daerah Batu Aji ya. Kemudian bagaimana proyeksi tren pasar ya. Jadi bagaimana perkembangan tren-tren pasar di lokasi tempat kamu menjual ataupun memasarkan produkmu. Kemudian, pasar bagaimana yang dihadapi? Sedang berkembangkah, statis, atau menurun? Kemudian, apakah pangsa pasar usaha sedang meningkat, statis, ataupun menurun? Yang ketiga, apakah pangsa pasar dapat ditingkatkan?
kalau dia menurun. Kemudian, bagaimana strategi meningkatkan pangsa pasar ataupun disebut dengan market share. Oke, inilah analisis lokasi. Jadi lokasi itu berbicara mengenai tempat usaha dan juga tempat di mana calon-calon pelanggan kita berada. Untuk merencanakan sebuah pemasaran, ya, selain kita menganalisis, kita juga harus memilih saluran pemasaran yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa saluran pemasaran. Yang pertama itu in-house sales. Artinya itu kita sendiri atau penjual sendiri yang langsung menangani penjualan, ya. Yang kedua itu adalah sales representatif, ya. Jadi itu pihak lain itu membantu kita untuk memasarkan produk kita dengan asumsi dia mengharapkan atau memperoleh komisi dari hasil penjualan. Yang ketiga itu adalah grosir dan distribusi. Jadi grosir dan distribusi ini membeli dari perusahaan dan kemudian menjual kepada orang lain. Dan yang keempat itu adalah franchise atau sering disebut dengan waralaba. Jadi ini merupakan kombinasi yang menarik antara pelanggan dan grosir atau distributor. Jadi franchisor itu adalah pelanggan dalam artian mereka itu membayar fee untuk memperoleh hak melakukan franchising. Jadi dalam saluran pemasaran franchise ini ataupun waralaba ini, pihak yang menggunakan merek ataupun produk kita kemudian dia juga menjualnya kembali, tentu dia itu membayar fee kepada kita, ya, karena dia melakukan franchising. Baik, setelah kita melakukan analisis, kemudian kita juga memilih saluran pemasaran yang akan kita gunakan, maka dalam perencanaan pemasaran yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah membuat konsep. Jadi ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama itu konsep produksi. Artinya di sini kita menentukan bagaimana sistem ataupun cara kita memproduksi produk kita. Yang kedua itu adalah konsep produk. Ini berbicara mengenai ciri khas produk kita. Yang ketiga itu adalah konsep penjualan, ya, ataupun disebut dengan selling concept. Jadi artinya kita pakai sistem penjualan yang bagaimana. Yang berikutnya itu adalah konsep pasar. Jadi target pasar kita ataupun konsumen tujuan kita siapa. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Artinya pemasaran yang memang mengikuti perkembangan dan tren. Jadi kita harus cepat respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu manfaat rencana pemasaran. Jadi manfaat kita melakukan perencanaan dalam pemasaran itu, pertama itu untuk mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi dalam usaha kita. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan ataupun untuk memahami perkembangan-perkembangan yang akan kita hadapi ke depan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan organisasi ataupun usaha untuk berubah. Yang keempat itu meminimalkan respon tak rasional sampai respon yang tak diharapkan. Yang kelima, mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak atau kemana seharusnya perusahaan atau usaha bergerak. Yang keenam itu meningkatkan komunikasi. Dan yang ketujuh, memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan. Jadi itulah beberapa manfaat dari rencana pemasaran. Oke, sekian dulu penjelasan untuk kali ini mengenai strategi dan perencanaan pemasaran. Sampai berjumpa kembali di penjelasan-penjelasan berikutnya. See you!